Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bupati Kulon Progo Bapak Dr. Andes Haji Sutejo, yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo beserta unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kulon Progo, yang kami hormati Kapolres Kulon Progo, yang kami hormati Komandan Distrik Militer Kabupaten Kulon Progo, yang kami hormati Ketua Paguyuban Dukuh Daerah Istimewa Yogyakarta Semar Sembogo, yang kami hormati Kepala SKPD Kabupaten Kulon Progo, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pengukuhan pengurus Paguyuban Dukuh Kabupaten Kulon Progo Madukoro masa bakti 2022-2027 segera dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pengukuhan pengurus Paguyuban Dukuh Kabupaten Kulon Progo Madukoro periode 2022-2027. Pembacaan surat keputusan. Surat keputusan nomor 01 garis miring KPTS garis miring PD strip SS strip DIY garis miring Romawi 3 garis miring 2022 tentang personalia susunan pengurus Paguyuban Dukuh Kabupaten Kulon Progo Madukoro Manunggaling Dukuh Kulon Progo masa bakti 2022-2027
Paguyuban Dukuh Daerah Istimewa Yogyakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Paguyuban Dukuh Daerah Istimewa Yogyakarta Semar Sembogo tentang susunan pengurus Paguyuban Dukuh Kabupaten Kulon Progo Madukoro masa bakti tahun 2022-2027. Pertama, mengesahkan personalia susunan pengurus Paguyuban Dukuh Kabupaten Kulon Progo masa bakti tahun 2022 tahun 2027. Kedua, menetapkan personalia susunan pengurus Paguyuban Dukuh Kabupaten Kulon Progo Madukoro masa bakti tahun 2022-2027 dengan daftar nama pengurus terlampir dan tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 24 Maret 2022, Paguyuban Dukuh Daerah Istimewa Yogyakarta Semar Sembogo, Ketua Umum tertanda Sukiman Hadi Wijoyo. Lampiran surat keputusan nomor 01-KPTS-PD/SS/DY-Romawi 3/2022 tanggal 24 Maret 2022 tentang susunan pengurus Paguyuban Dukuh Kulon Progo Madukoro. Pelindung Bupati Kulon Progo, Wakil Bupati Kulon Progo. Penasihat Mugiyatno Setio Haryanto Dwi Wahyu Nurwanto. Ketua Umum, setelah kami sebut namanya dimohon menambahkan diri. Ketua Umum Resdianto Dwi Atmojo. Sekretaris Prima Suci Hastutiningrum. Sekretaris 2 Revita Nurul Fadila. Bendahara Suprihatin Agus Sumarno. Ketua Bidang Bidang Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia Muhammad Saifuddin. Bidang Kewirausahaan Eko Puguh Susongko. Rio. Bidang Hukum dan HAM Murdianta. Bidang Hubungan Sosial, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Kardono. Koordinator Tuti Utara Triyatno. Dua Ayus Dwi Irianto. Tuti Tengah Sunarto. Joko Santoso. Tuti Selatan
Sulikin, Triyanto, seksi bidang pemberdayaan sumber daya manusia 1. Wahyu Basuki, 2. Wardani, 3. Ahmad Safrudin, 2. Seksi bidang kewirausahaan 1. Sudarno, 2. Dzul Takim, 3. Uzi Sudaryati. Seksi bidang hukum dan HAM 1. Eka Febrianti, 2. Moh Basri, 3. Sudarman, 4. Seksi bidang sosial kemasyarakatan dan kebudayaan 1. Surono, 2. Eka Setiawan, 3. Slamet Surono, 4. Supadi, 5. Seksi perencanaan 1. Akbar Prastowo, Akhir Prastowo, maaf. 2. Danang Yulianto, 3. Resmi Widodo, 4. Yakobus Ariwi Daryanto. Pengukuhan pengurus Paguyuban Dukuh Kabupaten Kulon Progo Madukoro oleh Ketua Paguyuban Dukuh Daerah Istimewa Yogyakarta Semar Sembogo. Kepada Bapak Sukiman Hadiwijoyo disilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya mengukuhkan saudara sebagai pengurus Paguyuban Dukuh Kabupaten Kulon Progo Madukoro, perlu saya menanyakan kepada saudara-saudara sekalian untuk dijawab dengan jelas dan tegas. Bersediakah saudara-saudara saya kukuhkan? Bersedia. Terima kasih. Perhatikan dan hayati kata-kata saya. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa,
pada hari ini Sabtu tanggal 26 Maret tahun 2022 bertempat di ruang rapat DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya, Ketua Umum Paguyuban Dukuh Daerah Istimewa Yogyakarta, Semar Sembogo, mengukuhkan secara resmi saudara-saudara sebagai pengurus Paguyuban Dukuh Kabupaten Kulon Progo Madukoro masa bakti tahun 2022-2027. Saya percaya saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dan amanat ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada saudara-saudara. Amin. Ketua Paguyuban Dukuh Daerah Istimewa Yogyakarta, Semar Sembogo, Sukiman Hadiwijoyo. Penandatanganan berita acara pengukuhan. Ketua Paguyuban Dukuh Kulon Progo, Risdianto Dwi Atmojo. Ketua Paguyuban Dukuh DIY Semar Sembogo, Bapak Sukiman Hadiwijoyo. Selanjutnya, penyerahan surat keputusan oleh Ketua Paguyuban Dukuh DIY Semar Sembogo kepada Ketua Umum Paguyuban Dukuh Kulon Progo Madukoro. Ketua Paguyuban Dukuh DIY Semar Sembogo berkenan kembali ke tempat. Pembacaan janji pengurus. Janji pengurus Paguyuban Dukuh Kabupaten Kulon Progo Madukoro. Saya berjanji bahwa saya satu akan tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengurus Paguyuban Dukuh Madukoro dengan sebaik-baiknya. Tiga, akan mengabdi dan berusaha sepenuhnya untuk kemajuan dan kejayaan Paguyuban Dukuh Madukoro. Empat, akan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan serta kesetiaan kebersamaan dengan sesama pengurus Paguyuban Dukuh Madukoro. Lima, akan menjaga nama dan kehormatan pengurus Paguyuban Dukuh Madukoro dimanapun saya berada. Ucapan selamat kepada pengurus Paguyuban Dukuh Kulon Progo yang dikukuhkan. Kepada Ketua Paguyuban Dukuh DIY Semar Sembogo dan Bapak Ibu hadirin disilahkan.
Pengurus Paguyuban Dukuh Kulon Progo Madukoro berkenan kembali ke tempat. Sambutan. Yang pertama, Ketua Umum Paguyuban Dukuh Kabupaten Kulon Progo Madukoro kepada Bapak Kristianto Dwi Atmojo, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Kulon Progo, Bapak Haji Sutejo. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kapolres Kulon Progo atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Komandan Kodim 073, Bapak Letkol Infanteri Nur Wulianto. Yang kami hormati Ibu Ketua Dewan DPRD Kabupaten Kulon Progo, Ibu Ahid Nur Yati SE. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Semar Sembogo, Bapak Sukiman. Yang kami hormati Kepala Dinas PMD Dalduk, Bapak Ariyadi. Yang kami hormati Bapak Lazio Yok Mulyono, anggota Dewan DPRD Kabupaten Kulon Progo. Yang kami hormati perwakilan Paguyuban Bodronoyo Kabupaten Kulon Progo, dan yang kami hormati Bapak Pimpinan BPR Bank Pasar Kulon Progo. Syukur alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul bersama di gedung DPR Kabupaten Kulon Progo ini dengan keadaan sehat walafiat. Perkenankan kami mewakili pengurus Madukoro Paguyuban Dukuh Kabupaten Kulon Progo untuk menyampaikan beberapa hal, dan mohon izin bila mana nanti kami menyampaikan banyak kekhilafan kekirangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang pertama, pada Bapak Ibu dan juga pengurus Madukoro yang kami hormati, kami pertama mengucapkan selamat datang, mohon maaf agak terlambat, kepada Bapak Ibu tamu undangan juga pengurus Madukoro Kabupaten Kulon Progo yang telah memberikan kesempatan kehadiran Bapak Ibu semua dalam menghadiri undangan yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Dan kami juga mohon maaf bila mana dalam menanggapi Bapak Ibu semua banyak kekurangan, terutama tempat dan fasilitas yang ada, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, kami mewakili pengurus Paguyuban Dukuh Madukoro pada saat ini mengucapkan banyak terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu kami sehingga pada pagi hari ini kami sudah bisa dikukuhkan selaku pengurus Paguyuban Dukuh Madukoro periode 2022-2027. Terutama kami mengucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, dan juga kepada beliau Ibu Ahid Nur Yati SE selaku Ketua
Dewan Kabupaten Kulon Progo yang telah memberikan bantuan kepada kami sehingga pada pagi hari ini menyediakan tempat dan fasilitas yang ada untuk pengukuhan pengurus Madukoro. Dan juga kepada beliau Bapak Ponimin, Bapak Yok Lasio Mulyono, kami mengucapkan terima kasih sudah membantu kami dalam hal birokrasi dan semuanya untuk persiapan pengukuhan pada siang hari ini. Dan juga kepada beliau Bapak Pimpinan Ketua Dekopindah Kabupaten Kulon Progo dan juga Pak Guyuban Abdi Dalem Kabupaten Kulon Progo serta penasihat UMKM DJ Nyun Sewu Bapak Haji Deres Haji Wahyu Pujianto, mohon maaf Bapak, serta beliau Bapak Pimpinan BPR Bank Pasar Kabupaten Kulon Progo dan juga BPD Cabang Wates Kabupaten Kulon Progo, dan juga semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas terlaksananya pengukuhan pengurus Madukoro pada siang hari ini. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal tentang Madukoro, yaitu bahwasanya Paguyuban Madukoro adalah paguyuban dukuh, di mana dukuh Kabupaten Kulon Progo ini sekitar 900-an lebih yang sudah diawali dari terdahulu kami, para dukuh-dukuh sebelum kami. Kurang lebih 12 tahun lebih Madukoro sudah dibentuk, tapi dengan berjalannya roda perkembangan di Kulon Progo ini berapa tahun vakum, sehingga kami selaku dukuh-dukuh, terutama penerus dari dukuh-dukuh Kabupaten Kulon Progo, kemarin bersama dengan pengurus Madukoro lama mengadakan musyawarah luar biasa di Kelurahan Jatisarono pada tanggal 22 Januari 2022. Di situ kita membentuk kepengurusan yang baru Madukoro dengan tujuan utamanya kita menyejahterakan dukuh-dukuh yang ada di Kulon Progo, sekaligus Madukoro ini menjadi wadah di mana keanggotaan kita dukuh-dukuh nanti dengan 900 lebih yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Tentunya sebelum ini banyak sekali yang belum paham dan mengerti akan Madukoro. Nanti dengan kepengurusan baru ini kita punya program. Pertama, penguatan keanggotaan. Untuk tahun awal kita akan sosialisasi ke beberapa kelurahan, terutama langsung ke dukuh-dukuh di 12 Kapanewon. Yang kedua, dalam hal kita selaras dengan jual beli Kulon Progo, kita rencana program terbesar adalah mendirikan koperasi Madukoro. Dan di sini beliau Bapak Deres Haji Wahyu Pujianto selaku dari awal sudah bersama dengan kami untuk nanti ke depan kita bersama-sama membentuk koperasi Madukoro yang nantinya untuk mewadahi UMKM yang ada di Kabupaten Kulon Progo ini, dengan utamanya adalah sebagai ujung tombak dukuh-dukuh se-Kabupaten Kulon Progo. Dan pada saat ini juga alhamdulillah kami terima kasih kepada beliau Bapak Haji Sukiman yang tadi sudah mengukuhkan kami selaku Ketua Umum Semar Sembogo Paguyuban Dukuh se-Provinsi DIY. Terima kasih dari kami selaku pengurus Madukoro. Semoga nanti ke depan kita akan beriringan dengan dukuh-dukuh dari 3 kabupaten dan 1 kota untuk kita selaku dukuh-dukuh topoksi kita, dan juga nanti pemberdayaan di tiap paguyuban masing-masing kabupaten. Untuk itu mohon izin, kami juga mohon nanti dari Bapak
Sukiman selaku Ketua Semar Sembogo dapat memberikan sambutan semangat bagi kami selaku pengurus baru Madukoro Kabupaten Kulon Progo, dan juga mohon izin Bapak atau orang tua kami, Bapak Bupati Kulon Progo, Bapak Haji Sutejo, mohon izin nanti bisa memberikan kami santi aji, Pak, untuk biar kami semangat memajukan Madukoro ini selaku motor pembangunan yang ada di Kulon Progo. Dan yang terakhir, kami juga nanti mohon kepada Bapak DRS Haji Wahyu Pujianto memberikan kami paparan sekilas tentang koperasi yang ke depan itu akan menjadi program kerja kami selaku pengurus Madukoro. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Besar harapan kami bimbingan arahan dari Bapak, Ibu tamu undangan dan juga OPD yang ada di Kabupaten Kulon Progo nanti bisa bersama dengan kami selaku Paguyuban Dukuh Madukoro. Paling tidak kami punya slogan Madukoro kuat, Kulon Progo hebat, sehingga nanti dengan kuatnya Madukoro akan menjadi salah satu Kulon Progo ini menjadi hebat. Terima kasih. Bila mana saya pribadi menyampaikan banyak kekhilafan, kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak kami untuk slogannya Bapak Dukuh untuk siap nggih. Madukoro kuat, Kulon Progo hebat. Terima kasih Bapak. Sambutan Ketua Umum Paguyuban Dukuh Daerah Istimewa Yogyakarta Semar Sembogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kulon Progo, Bapak Dr. Andes Haji Sutejo. Yang kami hormati Ibu Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Ibu Akid Nuryati, Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati Bapak Kapolres Kulon Progo atau yang wakili. Yang kami hormati Bapak Dandim Kulon Progo, para pimpinan anggota atau pimpinan dewan atau anggota dewan DPRD Kulon Progo yang kami hormati, Bapak Kepala OPD yang hadir pada kesempatan ini yang kami hormati, Ketua Paguyuban Dukuh Madukoro beserta jajaran pengurus yang baru saja dikukuhkan yang kami hormati, hadirin semuanya, mitra media dan segenap tamu undangan yang berbahagia. Tak henti selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa. Sampai dengan pagi siang ini kita dalam lindungannya bisa berkenan hadir di ruang yang terhormat di gedung DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam rangka pengukuhan Paguyuban Dukuh Kulon Progo Madukoro, manunggaling dukuh Kulon Progo. Pada kesempatan ini saya Sukiman selaku yang dituakan di Paguyuban Dukuh Daerah Istimewa Yogyakarta Semar Sembogo, Sedyo Marsudi Rahayu, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, 4 kabupaten yang ada ini. Selanjutnya beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada teman-teman Dukuh Kabupaten Kulon Progo yang sudah membentuk pengurus dan diketuai Pak Resdianto Dwi Atmojo dan pengurus semuanya untuk masa bakti
2022-2027 untuk pengabdian dan sebagai pengurus dan semua kegiatannya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih Pak Mugiyatno, Ketua Umum sebelumnya, dan segenap pengurus yang saat ini memang tidak masuk di jajaran pengurus atas pengabdiannya selama ini untuk menjadi pionir atau sebagai pengurus di Paguyuban Dukuh Madukara Kulon Progo. Memang kami mengukuhkan itu ada di tahun 2011, tepatnya hari Selasa 31 Mei 2011 di pendopo Gedung Kesenian Jalan Sutejak. Saat itu saya ingat persis bersamaan dengan pengukuhan Satgas Penetapan Keistimewaan DIY dalam rangka proses menuju disahkannya Undang-Undang 13 2012 tentang keistimewaan. Itulah yang ada. Nah, kesempatan ini adalah lanjutan dari apa yang ada, karena memang dibentuknya Paguyuban Dukuh DIY rohnya adalah saat itu untuk dapat mengegulkan keistimewaan, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Keistimewaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012. Sekarang sudah landing per tanggal 30 Agustus 2012 dan diakui undang-undang ini sah dan berlaku, yang dinamikanya perjuangan adalah cukup panjang, sekalipun saat ini tidak pakai perang tetapi pakai negosiasi, kadang turun jalan atau demo, kadang juga lurus-luruskan sampai ke DPR RI di Jakarta, di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, sampai ke Presiden, yaitu di Merdeka Utara. Kita lakoni semua saat itu. Nah, saat ini hasilnya itu hanya satu saat itu. Sultanku gubernurku, Pakualam wakil gubernurku, penetapan. Itu saja saat itu slogannya. Tidak mikir dana es. Saat itu tidak mikir dana es. Nah, sekarang ini setelah ada dana es, ini sing rondo cumpleng karo racetho. Dalam artian situasinya saat ini belum tahu semua apa yang sudah dilakukan perjuangan jauh selama 2012 sampai saat ini. Itu ya 9 tahun ya untuk perjalanan keistimewaan ini. Nah, untuk ini saya perlu matur khususnya ke Ibu DPRD Kulon Progo, Bapak Bupati Kulon Progo, Pak. Saat ini yang sedang proses jalan itu mengurus peraturan gubernur nomor 34 tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah kalurahan. Yang kemarin tanah kas desa. Nah, saat ini nih. Nah, ini ternyata tidak mudah Ibu dan tidak mudah Pak Bupati. Karena setelah 3 kali perubahan Pergub 112 di 2013, 34 di 17 dan besok ini sudah ada plan perubahan. Ini pada prinsipnya supaya kewenangan diatur di desa atau kalurahnya masing-masing. Tetapi justru ini yang menjadi boleh dibilang tidak nyamannya di desa kalurahan. Sebabnya nek wis ngatur ambo ciute pelungguh, ini yang menjadikan sulit. Maka draftnya yang saat ini ada, ini memang draft muncul sampai ke kalurahan. Itu posisi saat ini awalnya lurah 6, carik 5, kasih 4, kaur masih titik-titik, dukuh 3, staf tidak ditulis. Draftnya begitu. Nah, ini yang menjadikan saat ini tidak mudah untuk dilaksanakan. Untuk ini Bu Dewan, Pak Bupati, kami inginnya
nanti menjadi peraturan gubernur ini diterima dengan semuanya lapang dada enak, tetapi pergub ini memang harus jalan. Karena sekalipun itu di pasal 46 itu mengatakan pelungguh dan pengarem-arem yang sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada tidak ada perubahan. Artinya sing arep mengenyam, sing arep nampa aturan itu pejabat yang akan datang. Mbuh kuwi lurahnya, mbuh kuwi kasihnya, kaurnya maupun dukuhnya atau stafnya. Sudah mengatakan draftnya seperti itu. Namun ini yang perlu menjadi pengertian kita bersama. Untuk ini konco-konco dukuh, saya mengusulkan telaten untuk koordinasi, telaten untuk audiensi dengan bapak-bapak pejabat kita. Insya Allah beliaulah yang nanti ngayomi memberi solusi yang terbaik untuk kita semua. Karena kalau sudah diserahkan desa dalam plan aturan, ya nyuwun sewu, rebutan dewe, sulit untuk memutuskan kalau sudah di kalurahan. Makanya mohon izin Bu Ketua Dewan, nanti kalau teman-teman sowan, Pak Bupati kalau teman-teman sowan mohon nasihat pengarahannya Pak untuk yang terbaik. Karena maaf, saya di DIY, tepatnya di Sleman, tepatnya di Nggodean, itu beda juga dengan yang diatur di Kulon Progo. Karena apa? Diatur oleh kemampuan desa atau kelurahan masing-masing. Ini yang mesti harus Bapak Ibu Dukuh maklumi ataupun Pamong Kalurahan maklumi. Rasanya itu nanti yang akan menjadikan kita semua terkait dengan pelungguh. Kemudian terkait dengan pengarem-arem atau apa ya istilahnya pesangon atau dalam bentuk tanah yang diolah oleh mantan atau pamong kelurahan yang sudah habis masa bakti. Ini di draftnya sudah beda dengan yang lama, yang 34. Yang 34 itu 0 sampai 5 tahun mengolah 2 tahun. 5 sampai 10 tahun mengolah 4 tahun. 10 sampai 15 tahun mengolah 5 tahun. 15 tahun sampai 20 tahun mengolah 5 tahun. Dan setelah 25 tahun ke atas itu mengolah sampai 96 bulan atau 8 tahun. Ini draftnya. Kemudian draft yang sekarang ini kepada Pamong Kalurahan yang habis masa bakti akan mendapatkan pengarem-arem separuh dari masa bakti menjadi pamong. Sudah meningkat. Kalau jadi dukuh 20 tahun akan mengolah 10 tahun. Kalau menjadi dukuh 30 tahun akan mengolah 15 tahun. Ini draftnya begitu. Nah, tetapi ada sementara masukan dan pendapat bahwa dulu yang namanya Pamong Kalurahan alias dongkol itu mengolah tanah itu sampai seumur hidup plus 1000 harinya. Kita juga mengupayakan di DIY sepanjang tidak melebihi kemampuan kelurahan, mampunya itu 10% dibagi pamong, itu kira-kira itu. Nah makanya mohon izin ini nanti yang menjadikan pengertian kita bersama. Injih matur nuwun Ibu Ketua DPRD, Ibu Akid, sugeng tindak melaksanakan acaranya. Mohon izin saya lanjutkan dan mohon izin Pak Bupati agar nanti ini agak cerah karena masih ganjel-ganjel untuk menjadikan pengertian kita bersama. Kebetulan ini sedang rembuk di masing-masing kabupaten Pak. Nah ini dari
konsep yang ada dari DIY melalui Biro Hukum, mulai dari Kepala Dinas Kundo Niti Mandolo Sarto Toto Sasono atau Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, ini yang menjadi pengertian kita bersama untuk sama-sama dikonsep. Insya Allah kalau gambaran yang Kulon Progo itu yang kami tahu sudah masuk. Cuma nanti akan diformulasikan dengan pendapat lain dari kabupaten di luar Kulon Progo. Namun demikian ya nanti konco-konco untuk apapun hasilnya, kalau belum puas ya dirembuk untuk segera ditututi, tapi kalau sudah berkenan pas, alhamdulillah. Kira-kira itu Pak untuk kaitannya dengan pergub yang akan kita terima dan mesti harus kita laksanakan. Selanjutnya, beberapa hari yang lalu perwakilan kabupaten melalui lurah dan ketua-ketua paguyuban itu diajak untuk studi banding ke desa Kertalangu di Denpasar Timur oleh Sekretariat Daerah DIY melalui Biro Tata Pemerintahan Kanjeng Yudonegoro CS. Ini intinya adalah untuk ya penguatan terhadap pengetahuan mengenai potensi desa, atau di sana lebih mengatakan desa adat. Nah, ketika saat ini kita panjenengan semua sebagai dukuh, rasanya juga dapat untuk menyesuaikan. Betul dalam Undang-Undang 6 2014 tentang desa itu jenengan perangkat desa. Tetapi kalau di Yogyakarta ini sudah ada innya, itu adalah kearifan lokal, namanya pamomong. Nah ini untuk ini saya berharap pada konco-konco dukuh sesuai dengan jabatan kita bersama untuk dapat menggunakan sesuai dengan posisinya. Kita itu pamong, ya momong terhadap warganya. Tidak harus, memang kita beda dengan kabupaten di luar Jogja. Untuk ini, pamomong ini mari sama-sama sebagai hal yang lebih hari bijaksana di masyarakat. Inilah yang harus kita laksanakan. Ya saya rasa ini yang harus kita sampaikan, mudah-mudahan berkenan, dan saya selaku Paguyuban Dukuh DIY mengharap sekali dari Pak Bupati, segenap jajaran dinas dan Ketua DPRD maupun Wakil Ketua sekaligus semuanya anggota untuk memberikan semacam nasihat bimbingan kepada kami dukuh yang ada di Kulon Progo, agar sama-sama bisa menyinergikan kebersamaan dalam rangka kita sebagai abdi masyarakat untuk masyarakat di wilayah padukuannya masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan, banyak hal, banyak kurang. Saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan sambutan dan pengarahan dari Bapak Bupati Kabupaten Kulon Progo. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Sutejo, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo yang ini tadi mohon pamit karena harus menjadi narasumber pada acara bersama anggota DPRD DIY di Kelurahan Garungan atau mana ini tadi ya, di Panjatan. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Pak
Lajio Mulyono yang juga baru saja izin ini tadi. Yang kami hormati Bapak Komandan Kodim 0731 Kulon Progo, Ibu Kapolres atau yang mewakili, Bapak Ketua Paguyuban Dukuh Semar Sembogo Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sukiman Hadiwijoyo. Yang saya hormati yang mewakili pimpinan Bank BPD DIY Cabang Wates. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Yang saya hormati pimpinan Bank Kulon Progo, Pak Direktur Kepatuan ini Pak Surojo. Yang saya hormati Bapak Wahyu Pujianto selaku narasumber ya, nanti dimohon untuk memberikan materi sebagai narasumber kalau tidak salah, yang sekaligus juga kalau tidak salah pimpinan dari Paguyuban Abdi Dalem Keraton. Yang saya hormati pimpinan Paguyuban Lurah Bodronoyo yang hari ini juga berkenan rawuh, matur nuwun. Yang kami hormati Ketua Umum Madukoro Bapak Pak Dukuh Risdianto Dwi Atmojo beserta segenap jajaran pengurus yang tadi sudah dikukuhkan oleh Bapak Ketua Umum Paguyuban Dukuh Daerah Istimewa Yogyakarta Semar Sembogo. Bapak Ibu hadirin sekalian semuanya yang kami hormati, tiada lupa marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang hingga saat ini tetap masih mengarunia kita semua keselamatan, kesehatan serta kesempatan sehingga bisa dipertemukan di ruang Sadewo gedung DPRD Kabupaten Kulon Progo ini dalam rangka pengukuhan pengurus Paguyuban Dukuh Madukoro Kabupaten Kulon Progo untuk masa bakti 2022 hingga 2027. Pada kesempatan yang baik ini Bapak Ibu hadirin sekalian, kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus Paguyuban Dukuh Madukoro Kulon Progo. Selamat menjalankan tugas yang diemban, semoga amanah dan mampu membawa kemajuan bagi padukuhan-padukuhan yang ada di Kulon Progo, sehingga tentu saja akan memberikan kontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Kulon Progo. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, Bapak Ibu telah dipercaya menjadi pengurus. Ada sebuah ungkapan sosiologis yang perlu kita pegang, bahwa sesungguhnya nilai seseorang itu secara sosial sesungguhnya terletak pada kepercayaan. Sekali lagi, nilai seseorang secara sosial itu sesungguhnya terletak pada kepercayaan. Nah, Bapak Ibu sekalian telah dipercaya untuk menjadi pengurus paguyuban ini. Itu artinya Bapak Ibu mempunyai nilai secara sosial. Itu adalah kelebihan dari Bapak Ibu sekalian atau kebaikan dari Bapak Ibu sekalian. Orang kalau sudah tidak ada orang lain satupun yang mempercayainya, itu orang itu bisa dikatakan aji godhong jati aking. Godhong jati itu kalau sudah kering ya hampir sudah tidak lagi ada manfaatnya, tinggal diobong tinggal. Tapi kalau masih hijau, masih basah, iso nggo mungkus werna-werna, nggo lemek genduren berkat
dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu jagalah amanah atau kepercayaan yang telah diberikan oleh forum kepada Bapak Ibu sekalian, dan itu artinya Bapak-bapak, Ibu-ibu pengurus ini mempunyai nilai secara sosial. Inilah yang perlu untuk dijaga. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, kita ketahui bersama bahwa dukuh merupakan salah satu perangkat desa yang wewenangnya berada di bawah lurah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Di bawah posisi dukuh masih terdapat RT dan RW. Tugas dari dukuh merupakan tugas yang penting dan cukup banyak karena dukuh juga merupakan kepanjangan tangan dari lurah. Saya dulu waktu masih di bagian pemerintahan desa, ketika masih ada pola-pola penataran dukuh, dulu pernah ada penataran dukuh di LPUT Wijilan, Wijimulyo yang sekarang jadi JATP itu saya menyebutnya dukuh ini perlu dicaosi gelar Raden Hangabei. Mengapa demikian? Tugas dukuh itu Hangabei kok. Kalau tugas menteri meskipun wilayahnya se-Indonesia, tapi kan hanya pada bidang tertentu saja. Kepala dinas provinsi itu ya sak provinsi wilayah kerjanya, tapi kan hanya bidang tertentu saja, mungkin hanya satu bidang saja. Satu bidang tertentu saja. Kepala dinas di kabupaten demikian juga, meskipun luas wilayah tanggung jawabnya sak kabupaten, tapi kan hanya pada bidang tertentu saja. Lah nek presiden, gubernur, bupati, camat atau penewu, lurah, dukuh, itu semua bidang menjadi bagian dari tanggung jawabnya. Meskipun wilayahnya yomeng sak pedukuhan. Jadi urusan apapun itu menjadi tanggung jawabnya dukuh. Wiwit wong udur rebutan demenan sampai wong udur kikis, sampai ana sing kena corona, sampai wong arep pegatan, sampai wong loro ora iso go nang rumah sakit, sampai orang meninggal, sampai dan macam-macam, segala macam persoalan itu menjadi tanggung jawabnya dukuh. Mila rumiyin kula napun nate matur, nek boleh mengusulkan dukuh itu perlu dipun caosi gelar Raden Hangabei. Tegesipun kabeh-kabeh dadi urusane nika. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi karena Bapak Ibu dipercaya menjadi pengurus, ya monggo. Hanya memang kami ingatkan bahwa sebuah paguyuban atau katakanlah organisasi itu tentu akan sengaja dibentuk dengan salah satu tujuannya adalah untuk memperjuangkan kepentingan anggota. Seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia ini juga organisasi, sengaja dibentuk oleh the founding fathers kita, ini juga dalam rangka supaya kebutuhan para anggota negara itu bisa terpenuhi. Anggota negara kita siapa? Rakyat. Siapa yang punya tanggung jawab untuk memperjuangkan, memenuhi, melayani kebutuhan dan kepentingan anggota negara yang bernama rakyat itu? Ya pengurus organisasi. Pengurus organisasi negara itu siapa? Pemerintah. Nah, pemerintah itu siapa? Ya wiwit saka presiden nganti Pak Dukuh niku wau, Bu, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu para dukuh, kita ini semua pengurus organisasi, Bapak Ibu sekalian. Pengurus organisasi besar yang bernama NKRI itu. Kadang-kadang kita kalau kemudian misalnya suatu saat ada kebijakan dari pemerintah pusat yang kemudian
di wilayah kita menjadi problem, menjadi persoalan, jadi masalah, maka kemudian spontanitas kita, wah pemerintah itu nggak aturan piye toh, padahal dirinya sendiri itu bagian dari pemerintah itu. Jadi janjane melu kepiye toh. Itulah. Jadi jangan lupa bahwa kita ini pengurus organisasi besar yang bernama NKRI itu, Bapak Ibu sekalian. Hanya memang ruang lingkup wilayahnya kita terbagi. Nek kula sak kabupaten, panjenengan sak pedukuhan. Tapi jumlah persoalan yang harus dihadapi sami mawon jas buka iket blangkon. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya tadi menggarisbawahi apa yang dingendikake Pak Sukiman Hadiwijaya. Kita itu sekarang ora kaya mbiyen kita itu namanya Pangreh Projo. Neng sekarang ini Pamong Projo. Pangreh itu wong sik ngerehke merintah. Zaman dulu pola kepemimpinan pemerintahan ya seperti itu. Sekarang tidak lagi. Bukan lagi Pangreh Projo tapi Pamong Projo. Nah, namanya Pamong ya tentu saja tugasnya momong. Nah, wong momong itu nggih, nek kita ngomong bocah nih kan gitu, digendong, didulang, dimimii, didusi, dikai baju sing dipakai sing pantes, dilelo-lelo, digendong, diemban dan sebagainya. Rakitang bar kuwi njuk awake diompoli, duyui, nek perlu disingi. Itu pamomong ya itulah. Saya rasa kita semua mengalami bapak-bapak dukuh yang sudah berpuluhan tahun jadi dukuh, saya kira sudah biasa mengalami. Wis mbina masyarakatnya digenah-genahke, dituntun-tuntun, neng kadang-kadang bar kuwi njuk ngunek-unekke awake dhewe, ngunek-unekke kita yang ngomong. Nek mengunek-unekke ngono, nek malah maiko dan sebagainya. Itu bisa saja, tapi kita harus sabar dan ikhlas karena memang kita ini pamong. Konsekuensinya yaitu ngomong ki gula wentrah, ngrumat, maami, mimii, jaga kesehatannya dan sebagainya, didik, mulang muruk. Tapi kadang-kadang tadi diompoli, diisingi dan sebagainya. Itu konsekuensi kita. Jadi ikhlas saja kita terima. Napa saya kula sing jenenge bupati iki urung tau dunek-unekke rakyat mau sudah Pak. Tapi itu konsekuensi kita, risiko kita sebagai pimpinan, sebagai pamong tadi. Bapak Ibu yo bisa saja, waduh kok yo goblok ora umum. Aku wong sing kae sing duwe sapi, duwe motor malah oleh bantuan. Kae sing rada duwen kere 17 malah ora oleh bantuan. Oh, dukuhe iku goblok. Pasti kadang-kadang ada toh Pak yang begitu-begitu. Ngalami toh kita. Diterima saja dengan ikhlas, dengan sabar. Karena memang kita itu pamomong. Gini ku diantaranya wis digemateni, dirumat, diupakara, malah ngompoli barang niku wau. Niku pun pancen risiko kita. Terima saja dengan ikhlas, tidak usah disikapi dengan reaktif dan lain sebagainya. Wong kita itu pamong. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, dukuh kedudukannya sebagai pembantu dari lurah yang ada di wilayah pedukuhan. Dukuh memiliki kewajiban dan tugas untuk menjalankan kegiatan pemerintahan, ketertiban, kemasyarakatan, ketentraman, dan juga pembangunan di wilayahnya. Dukuh dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab pada lurah. Dukuh juga bertugas untuk melaksanakan keputusan dan kebijakan yang diambil oleh lurah di wilayah ketugasannya. Disinilah peran utama seorang dukuh yang setiap hari bersinggungan langsung dengan warganya. Segala sesuatu yang terjadi di wilayahnya biasanya yang dituju pertama kali oleh masyarakat adalah dukuh. Terus menika Bapak Ibu sekalian, kula niki nggih tahu dadi pejabat dukuh. Saya dulu pembantu carik Pak. Ketika saya jadi pembantu carik ada salah satu dukuh di kelurahan kami yang kosong.
yang kemudian saya oleh Pak Lurah ditugasi sebagai PJ Dukuh, jadi jabatan pokoknya pembantu carik atau staf sekdes, rumiyin nggih tesih pembantu carik naminipun. Disampiri menjadi PJ Dukuh, dados nggih tau nglampahi dados Dukuh. Nah, senajan namung PJ. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini yang kami juga ingin pesankan sekarang ini, khususnya kaitannya dengan tugas nggih. Kan kita itu bagian dari aparat yang juga ikut membantu bagaimana dana-dana dari perpajakan khususnya PBB ini bisa lancar, bisa sukses. Nah, saya hanya ingin pesan, proses pembayaran PBB dari WP ini kan ya yang langsung kepada Bank Persepti sudah banyak, tapi yang model masih dititipkan lewat Pak Dukuh sebagai pemungut kan juga masih ada. Nah, ini kami hanya berpesan Pak Dukuh, Bu Dukuh, ketika WP membayar pajak PBB lewat kita, itu uang itu begitu kita terima itu adalah uang negara statusnya sudah. Ketika masih dipegang oleh WP, oleh wajib pajak, itu masih uang pribadi. Tapi begitu dititipkan kepada kita untuk membayar pajak PBB-nya, itu sudah menjadi uang negara. Jadi mbok arep bojone iki kejel-kejel nang rumah sakit sing butuh biaya, kita serupiah pun tidak boleh menggunakan uang ini tadi, karena ini uang negara. Tidak boleh, saya tegas itu, tidak boleh, nyileh tidak boleh, nganggo dhisik tidak boleh. Ini awal malapetaka Bapak Ibu, awal malapetaka dari situ. Saya ingin menegaskan, malapetaka, kecelakaan, musibah itu banyak yang disebabkan oleh hanya. Anak kula mung nyambut sekedap. Kemudian saya pernah buktikan ya. Saya bersama sopir dan ajudan mengendarai mobil lewat depan Pasar Wates. Pasar Wates kan hanya searah ya, depan Pasar Wates kan hanya dari utara ke selatan mencong barat itu. Yang dari sana ke sini kan nggak boleh. Nah, kemudian ada orang menyeberang, jalan kaki nyeberang itu dari arah sini. Karena ini hanya searah ke sana, maka orang ini nengoknya, mau nyeberang, nengoknya ya hanya ke arah sini, tidak melihat ke arah sana. Wong ini satu arah, hanya ke sana saja. Tapi tiba-tiba ada ibu-ibu yang naik motor dari sana nerobos ke sini, menentang arus karena melanggar larangan itu. Akhirnya nabrak yang nyebrang ini. Karena saya pas di situ ya, saya terpaksa berhenti. Bu, jenengan tidak boleh, ini satu arah ke sana, Anda tidak boleh dari sana ke sini, tidak boleh. Apa jawabnya? Pak, kula namung saking mriku ajeng mriki niki kok ming. Hanya. Kecelakaan itu banyak yang disebabkan oleh hanya. Seperti niku wau musibah ming nyilih kok. Ming nyilih dit PBB kok. Ming niki penyebab malapetaka Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu mohon untuk diperhatikan, ingat jangan menyepelekan hanya ming amung dan sebagainya. Penyebab kecelakaan, musibah maupun malapetaka ini banyak yang disebabkan oleh hanya. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya 11:30 sudah ada acara lagi. Sekarang sudah jam 11:30 lebih 2 menit waktu Indonesia bagian jam saya. Sehingga mungkin sebenarnya saya ingin matur banyak, kumpul ketemu, tapi ya waktu kami harus dibagi. Oleh karena itu sekali lagi kami mengucapkan selamat pada Bapak Ibu yang sudah dikukuhkan sebagai pengurus tadi. Mohon untuk betul-betul dihayati bahwa ada tanggung jawab pada pundak Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu sudah dikukuhkan. Dan ketika pada sebuah organisasi tentu harus memperjuangkan kepentingan organisasi, tapi jangan lupa, jangan hanya selalu bicara hak saja. Tolong juga diimbangkan dengan kewajiban. Jadi ada balancing antara hak dan kewajiban.
Saya rasa sesungguhnya secara alamiah hukum sebab akibat itu akan berjalan. Kalau kita menjalankan kewajiban dengan baik, insya Allah haknya akan mengikuti. Sesungguhnya seperti itu. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat melaksanakan tugas. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu meridhoi dan melindungi kita semua. Amin. Sekian, terima kasih. Banyak kesalahan kami mohon maaf, dan setelah ini kami mohon pamit. Silahkan untuk dilanjutkan. Saya mohon maaf pada Bapak Ibu tamu undangan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati Kulon Progo yang telah berkenan memberikan arahan dan motivasinya. Sejenak sebelum meninggalkan ruangan, kami mohon berkenan Bapak Bupati untuk foto bersama terlebih dahulu dengan pengurus terlebih dahulu. Yun sewu. Monggo rencang-rencang pengurus. Selama ini mungkin punya bengkok, monggo, saya tidak akan ngutik-ngutik bengkok. Bapak Ibu sekalian punya ETPP dari pemerintah sebulan sekian juta, monggo, saya tidak akan ngutik-ngutik itu. Tapi apakah Bapak Ibu sekalian nyaman dengan duduk manis di rumah? Artinya setelah itu, dengan adanya pendatang, wisatawan, macam-macam yang datang di Kulon Progo, Bapak Ibu sekalian hanya istilahnya jadi penonton. Boleh, kayak soko Amerika atau soko bla bla. Marilah kita nanti merapat dengan kami di Kopinda. Nanti monggo, Dukuh itu mau membuat koperasi yang namanya apa silahkan, bergerak di bidang apa nanti silahkan. Nanti saya tunjukkan apa yang barangkali menjadi peluang Bapak Ibu sekalian untuk berusaha di tingkat Dukuh. Ya nanti monggo panjenengan munculkan koperasi ini arep opo dan lain sebagainya. Nanti kami siap mayungi Pak. Saya siap sediakan modal tanpa bunga. Insya Allah berapapun panjenengan bisa istilahnya memanfaatkan modal itu. 19 miliar Pak, baru kalong 6 miliar. Ini belanja bantuan pedagang angkring, kami ajukan 6 miliar 54 juta. Yang mengelola ini nanti sekitar 54 miliar. Ini tanpa pinjam kita ajukan. Kalau Dukuh misalnya punya koperasi yang luar biasa, bisa membeli salah satu klub sepak bola, apakah enggak luar biasa? MU Madukoro United. Sip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Dr. Andes Wahyu Pujianto yang telah memberikan berbagai macam materi dan juga memotivasi rekan-rekan Dukuh di Kabupaten Kulon Progo. Sekali lagi aplaus untuk Bapak Wahyu Pujianto. Selanjutnya acara yang kelima, pembacaan doa. Kepada yang bertugas disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan hari ini diberkahi dan bermanfaat. Bagi yang beragama Islam, marilah bersama-sama membaca Ummul Kitab untuk agama dan kepercayaan lain dapat menyelesaikan dengan keyakinan masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di gedung Sadewo DPR Kabupaten Kulon Progo ini kami telah menyelenggarakan acara pengukuhan pengurus paguyuban Dukuh Kulon Progo Madukoro dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua bermanfaat bagi kami. Ya Tuhan, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Tuhan, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha mengabulkan doa, perkenanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahman, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian serangkaian acara prosesi pengukuhan pengurus paguyuban Dukuh Kabupaten Kulon Progo masa bakti 2022-2027 telah selesai. Kepada pengurus yang telah dilantik atau dikukuhkan, kami ucapkan selamat melaksanakan tugas. Dari saya banyak salah dan khilaf dalam membawakan acara pada siang hari ini. Kami mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mewakili dari pengurus Madukoro Kabupaten Kulon Progo, Paguyuban Dukuh Kulon Progo, terutama kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam acara pengukuhan pengurus Madukoro. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan kami tidak bisa memberikan apa-apa. Kami hanya mendoakan semoga apa yang diberikan oleh Bapak Ibu semuanya akan menjadikan amal kebaikan Bapak Ibu semua. Dan tak lupa kami mohon kepada semua seluruh dukuh Kabupaten Kulon Progo sekiranya tetap bersama kami, tetap menguatkan Madukoro untuk perkembangan pembangunan yang ada di Kulon Progo. Nanti wadahnya adalah Madukoro dan kami siap. Kami bersama Bapak Ibu semua dukuh, kita bersatu, kompak dan menjalankan apa tugas dan kewajiban kita. Mungkin itu yang kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih pada teman-teman kami pengurus Madukoro yang telah siang malam mempersiapkan pengukuhan ini. Semoga dengan pengukuhan ini kita bisa langsung bekerja, kita langsung menjalankan program apa yang menjadi tujuan kita di Madukoro, yaitu menyejahterakan dukuh-dukuh se-Kulon Progo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.